والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إلا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kedua, yang diharamkan seseorang yang berhadas, hadas besar ataupun hadas kecil adalah at-tawafu. Tawaf, tawaf yang sunnah ataupun tawaf yang fardu. Artinya tawaf mengelilingi Ka'bah, diawali dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Sebanyak 7 kali putaran itu tawaf. Jadi ada tawaf yang sunnah, ada tawaf yang fardu. Tawaf yang sunnah seperti tawaf selamat datang, disebut tawaf kudum. Jadi kalau kita datang dari tanah air, kemudian kita langsung ke tawaf, namanya tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Ada yang namanya tawaf sunnah juga, tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Ketika akan kita tinggalin itu kota Mekah, kita tawaf dulu, tawaf sunnah. Ini namanya tawaf sunnah. Jadi kalau kita tidak mempunyai wudu atau kita berhadas besar atau sudah kecil, maka diharamkan untuk melakukan tawaf. Karena tawaf ini sama dengan sholat. Ya mesti bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil, kedudukannya sama. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di mana hadisnya, at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Illa annallaha ahalla an-nutqa, melainkan atau hanya saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbicara. Jadi kalau sholat nggak boleh bicara, kalau tawaf boleh bicara. Cuman kedudukannya itu sama-sama mesti punya hadas, ya, mesti bersih dari hadas besar, mesti bersih dari hadas kecil. Ya. Jadi kalau sholat nggak boleh bicara, kalau tawaf boleh bicara. Paman natoko fala yatruku illa bi khair. Maka barang siapa berbicara, maka janganlah berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Jadi di dalam tawaf nggak boleh kita bicara-bicara kotor, bicara-bicara yang menimbulkan syahwat. Karena kalau kita orang tawaf kan bercampur bau, laki-laki perempuan. Ada yang perempuan cakep, ada yang jelek. Nah mulut kita kalau kita nggak bisa lupa berbulan lagi yang jelek, warna hitam nih orang. Itu nanti bicara kotor, kita nggak boleh, bisa merusak kita tawaf. Ada lagi yang badannya cakep banget, orang-orang kira orang wah cakep-cakep, ya. Nah itu kita bicara yang tidak yang kotor itu dapat merusak daripada kita bawa tawaf. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ditentukan pada bulan-bulan yang tertentu. Faman farada fihinna, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatsa, maka tidak boleh berbicara rafas, kotor, nggak boleh. Wala fusuqa, nggak boleh maksiat sedang melaksanakan ibadah. Wala jidala, nggak boleh berantem, bertengkar dan melaksanakan ibadah haji.
Apa ada Ustaz orang yang lagi tawaf berantem? Ada di depan Ka'bah. Saya waktu pergi haji, ada orang Malaysia, orang hitam. Orang hitam digampar pakai sendal jepit, melawan, dikejar-kejar di depan Ka'bah. Jadi kalau begitu kira-kira gimana? Dapat merusak tawafnya, maka nggak boleh. Namun walaupun demikian, antara tawaf dengan sholat itu hukumnya kedudukannya sama-sama harus bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Namun kalau sholat enggak boleh berbicara kecuali pembicaraan sholat. Tapi kalau tawaf boleh bicara. Misalnya kita tungguin gue dong, boleh nggak? Boleh. Kalau sholat imam duluan, kita belakang tungguin gue dong, boleh nggak? Boleh. Batal ya. Jadi kalau sholat boleh ngomong, kalau tawaf nggak, tawaf boleh ngomong, sholat nggak boleh ngomong, cuman kedudukannya sama-sama bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Boleh disebut mushaf, boleh disebut mishaf, boleh disebut mashaf, boleh. Cuman yang kuat antara mushaf dengan mashaf. Mishaf enggak begitu kuat. Yang lebih masyhur orang menyebut mushaf. Jadi kalau ada yang nyebut mishaf boleh, ada yang nyebut mashaf juga boleh, ada yang nyebut mushaf juga boleh. Cuman yang kuat antara mushaf dengan mashaf, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi kalau seseorang menyentuh Al-Quran, itu diharamkan kalau kita tidak punya wudu. Jadi mushaf itu wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun bi dirasatin walau amudan aw lawhan aw jildan aw qirtasan wa kharaja bidzalika tamimah. Jadi yang namanya mushaf, yang namanya Quran itu semua apa yang ditulis di atas Al-Quran, di atasnya Al-Quran, dengan tujuannya adalah sebagai bacaan, walaupun ditulisnya itu di tiang, itu mushaf. Di tiang atau istilah di kayu, kita tulis kayu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Quran, nggak boleh sentuh. Di tiang nggak boleh. Atau di law itu papan tulis. Kalau dulu orang namanya sabak, ya sabak namanya. Itu terbuat dari apa? Batu, ya sabak. Ditulis, tujuannya adalah untuk kita baca Al-Quran. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ya. Pokoknya yang namanya Al-Quran kita tulis di sabak atau di papan tulis, kita tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh, kecuali pakai wudu. Jadi kalau orang yang mempunyai hadas besar dan mempunyai hadas kecil tidak boleh memegang Al-Quran, walaupun Al-Quran itu ditulisnya di tiang, di kayu, di batu, ya, ataupun di kulit, ataupun di kertas. Tidak boleh kita sentuh. Wa kharaja bidzalika tamimah, dan keluar dengan yang semacam itu adalah jimat. Nah, ada Al-Quran dipakai jimat. Tanya enggak? Bedanya apa Al-Quran dengan jimat? Ini saya sengaja bisa tulisnya jimat. Nah, ini jimat nih. Jimat itu tulisannya sih tulisan Arab dan diselingi dengan Al-Quran. Namun ini bukan Al-Quran, jimat. Orang bilang wafat namanya. Ya, di sini ada Al-Quran. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Ini Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 85. Ini saya tulis, saya tulis di wafat.
Untuk apa Ustaz gunanya? Buat usir setan. Kalau di rumah nih ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pocong, tulis ini nih wafaknya nih. Cuman cara tulisnya nggak bisa begini aja ya. Mesti baca syahadat, ya mesti baca istighfar. Jadi ingin kita baca, ingin membuat satu wafat, itu ada bacanya dulu. Satu dulu asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali. Baca selawat 3 kali. Bisa la haula wala quwwata illa billah 3 kali. Baca astagfirullahaladzim 3 kali. Ya qayyum 3 kali. Allahu akbar 3 kali. Itu deh asal. Dia lain. Getarannya lain. Kalau itu kertas itu lain. Bacain Fatihah buat Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Kemudian kita bacakan Syekh Qadir Jailani. Baru kita tulis dengan tahan nafas dan lidahnya dibuka. Gak boleh sembarangan, menghadap kiblat dan tulisannya gak tinta biasa. Pakai minyak jafaron, minyak misik, pakai air mawar, campur tulisannya itu. Gimana gak keramat yang gitu? Jin bisa, jin takut. Ya Allah. Itu nyatu dia panas, taruh tuh di rumah, nggak ada yang masuk gitu loh. Kalau digangguin dulu nih rumah saya, kayak ini di mana nih? Tulis dah, tulis ini nih tulisannya. Jadi ini contoh doang kan, contoh istilahnya ini adalah wafat yang saya tulis kalau orang musil setan jin nih. Ada lagi kalau orang buat warisan warung, saya ada juga. Orang ada juga. Cuma istilahnya nggak boleh, istilahnya kita dibayar mesti ikhlas tulisnya, bisa diikhlas. Tapi kalau saatnya dia dikasih duit ya nggak apa-apa sih kasih duit. Tapi kita mesti ikhlas, sekedar untuk mau beli tintanya. Ini wafat atau jimat orang bilang dulu. Jadi kalau Al-Quran yang berupa jimat ini walaupun nggak pakai wudu boleh di sini. Ada yang ditaruh kepala tuh, Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Orang berjuang taruh kepala, ditulisin, dibacain nggak sembarangan. Ulama-ulama dulu kalau membuat di satu wafat diwiridin dulu. Dan ini dibaca setelah kita tulis, dibaca namanya hizib khaufi 11 kali. Saya kan gemet tuh baca gini. Dibaca gini, dibacain hizib khaufi subhanallah.